Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen ulas buku kali ini, aku akan mengulas sebuah buku, yang lebih tepatnya sebuah novel, dari seorang penulis favorit aku yang aku gemari karyanya sejak aku SMP. Dia adalah seorang penulis perempuan. Judul yang pertama kali aku baca adalah Refrain, dan kalian bisa tebak dong itu siapa dia, yaitu Mbak Wina Effendi, dan bukunya yang terbaru yang aku ulas hari ini adalah ini dia, Scars. Alasan kenapa mau baca buku ini gak lain karena ya aku udah suka banget nih sama penulisnya. Otomatis setiap kali dia menulis buku dan menerbitkannya, aku langsung PO. Kalau nggak nunggu di toko buku atau nunggu diskonan, pokoknya harus punya buku ini secara fisiknya. Yang aku baca dari sinopsis, dari judulnya terutama, Scars and Other Beautiful Things, kayak gini, ini lumayan triggering, terutama kepada orang-orang. Ya, setiap orang pasti punya masa lalu, punya kisah-kisah kelam, punya sesuatu yang di masa lalu yang ingin dia lupakan, atau kejadian-kejadian yang tidak dia inginkan masuk ke memori-memori terburuk. Otomatis kayak triggering banget buat kita semua. Kita semua bisa self-healing bareng-bareng, terus kita bisa belajar dari si tokoh ini. Penasaran apa sih yang mau Mbak Wina ini sampaikan dalam bukunya kepada kita semua sebagai pembacanya. Ditambah ketika kita lagi ke toko buku misalnya, kita kan suka ngelihat sinopsis atau blurb. Nah, dari situ kita bisa menentukan ini buku cocok nggak sih sama kita. Nah, waktu itu aku lihat blurbnya dari sosmed, juga dari belakang buku. Nih, kalau belum tahu blurb ada di sini. Jadi aku langsung tertarik karena pastilah setiap dari kita itu punya luka batin, luka masa lalu, dan sesuatu yang tidak kita inginkan di masa lalu tapi nggak bisa dihapus. Dari buku ini kayaknya aku langsung memprediksi kalau Mbak Wina ini bisa menguraikan perasaan-perasaan negatif yang pernah kita punya di masa lalu itu, dan mengajak kita sama-sama untuk berdamai lewat karakter di dalam tokohnya. Kita bisa lihat dari seorang karakter di sini, karakter senternya di sini yang bernama Harper Simmons. Dia adalah seorang remaja perempuan di mana usia-usia segitu lagi senang-senangnya belajar, senang-senangnya menjalin pertemanan, punya pacar, tapi malah justru dihadapkan dengan masalah yang berat yang belum tentu semua remaja itu bisa survive mengalaminya. Nah, cerita di sini itu berpusat pada seorang Harper Simmons tadi. Dengan semua prestasi yang dia punya di belakang, ternyata dia harus mengalami kejadian pemerkosaan atau pelecehan seksual yang tidak dia inginkan sebelumnya. Kejadian itu pasti nggak mau dialami oleh semua perempuan kan. Ketika dia mengalami masa-masa itu, otomatis dia merasa terpuruk, hidupnya jatuh ke lubang yang paling dalam. Dia nggak tahu gimana survive, yang tadinya dia aktif di sana-sini jadi malah mengurung diri. Itu merupakan sebuah masalah berat buat remaja. Otomatis dia ngerasa nggak tahu nih habis ini mau ngapain hidupnya. Sejak saat itu dia melakukan bantuan dari seorang psikolog untuk kembali mengurai gimana caranya dia bisa berdamai dengan masalah-masalah yang itu, dan bagaimana dia memulai hidupnya yang baru. Meskipun semua itu nggak bisa cepat, nggak bisa instan, otomatis dia harus mulai berjalan, dan mungkin jalannya itu harus terseok-seok dahulu. Yang menariknya di sini adalah masyarakat yang digambarkan ketika peristiwa ini adalah masyarakat yang nggak jauh beda sama kita ketika kita di antara kita ada korban seperti Harper, yang mana mereka itu bakalan membuli, ngomongin di belakang, atau mungkin justru ngomongin terang-terangan, memandang jijik, dan itu mempengaruhi banget pada psikisnya si korban. Gimana dia mau survive kalau masyarakatnya aja ngomongnya nggak enak ke dia. Ya, Harper justru punya orang-orang terdekat yang luar biasa membantu dia, luar biasa menjadi support system buat sembuh. Misalnya kayak ayahnya,
Di sini dia menggambarkan udah tidak punya ibu, jadi dia tinggal dengan seorang ayahnya, punya kembaran yang namanya Avery, punya pacar yang namanya Adams, dan punya sahabat yang namanya Rachel. Orang-orang tersebut membantu sekali bagaimana dia bisa survive, bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala dan menghadapi masa depan dengan optimis gitu. Karena kemarin-kemarin dia merasa ada di lubang yang gelap, mereka semua ini menggandeng Harper supaya keluar dari lubang yang gelap itu. Prosesnya emang gak pernah mudah karena masalah yang dihadapi pun bukan masalah sepele, jadi otomatis dalam proses pemulihan itu kita disadarkan bahwa nggak apa-apa kita bakalan lama, nggak apa-apa sembuhnya itu nggak bisa cepat, semua orang masalahnya pun beda-beda. Yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah si Harper ini adalah apapun masalah kita, yang penting kita punya keinginan kuat dulu untuk bisa keluar dari situ. Gimana caranya kita bisa berpikir jernih untuk ketemu sama solusinya. Sini digambarkan juga gimana si Harper akhirnya move on. Move on dari masalah itu maksudnya adalah ketika dia memenuhi rekomendasi seorang psikolognya untuk melakukan kegiatan yang biasanya tidak dia lakukan, yaitu magang di sebuah pet shop. Setelah membaca bukunya Mbak Wina sebelumnya, dan buku kali ini pun kesannya menarik banget karena dari sini pun kita jadi tahu nggak semua remaja itu punya masalah seputar PR doang atau ujian doang, yang mungkin kedengarannya juga nggak doang sih. Tapi ada juga di antara mereka yang mengalami masalah-masalah serius sampai butuh bantuan konseling, butuh bantuan dari psikolog dan dari para ahli bagaimana mereka survive, bagaimana keluarga itu seharusnya menjadi support system ketika ada di antara mereka yang mengalami kejadian seperti Harper. Jadi dari sini pun kita belajar sama-sama, apapun masalah kita, seberat apapun, jangan sampai kehilangan rasa optimis dalam diri kita bahwa kita bisa ngelewatin ini sama-sama. Dan karakter Harper Simmons ini kayak menjadi teman kita, bahwa kita tuh nggak sendirian. Jadi menurut aku ini recommended banget, terutama bagi remaja atau dewasa muda yang kira-kira punya masalah dan kisah serupa seperti Harper. Barangkali butuh buku dan bacaan yang menguatkan kalian. Scene favorit aku di buku ini itu ketika Harper melakukan wawancara oleh pihak berwajib, namun dia malah dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan. Misalnya kayak, bukannya kamu menikmati tragedi kemarin, yang mana itu mewakili banyak orang ketika berhadapan dengan korban-korban serupa. Seolah-olah korban itu menginginkan kejadian itu terjadi, menikmatinya, dan kamu tuh hanya playing victim gitu. Padahal dia sendiri ngerasa nggak mau kejadian itu terjadi gitu. Tapi malah dijatuhkan, malah disudutkan, seolah-olah itu adalah keinginannya juga. Itu triggering banget gitu. Pasti semua orang itu bakal marah. Dan menariknya ketika scene terakhir di buku ini justru menggambarkan si Harper ini kuat. Dari waktu ke waktu dia mulai berani speak up, dia berani mengutarakan apa yang terjadi di belakang dan menerimanya, serta merangkul orang-orang yang memiliki tragedi serupa untuk bisa survive bareng-bareng. Itu sih yang menarik karena nggak semua orang bisa sampai titik itu. Jadi ini akhir segmen ulas buku kali ini. Semoga teman-teman berkenan semuanya, semoga pada suka. Dan buat teman-teman yang mau beli bukunya, bisa beli di toko buku terdekat, bisa juga beli di online shop, barangkali ada yang mau lebih praktis dan lebih safe gitu. Dan yang perlu dicatat adalah beli bukunya yang asli, yang original, untuk menghargai karya-karya penulis di Indonesia, sekaligus menghargai editornya, penerbitnya, yang bersusah payah untuk mewujudkan buku ini terbit dan tersebar di Indonesia. Yang dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.